Selamat datang di perkuliahan pengantar bisnis yang hari ini kita sudah memasuki pada pertemuan ke-13. Topik yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah expanding the business. Maksudnya adalah kita akan mempelajari bagaimana organisasi atau perusahaan itu melakukan perluasan atau mengembangkan suatu bisnis. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini diharapkan kepada seluruh peserta atau kepada seluruh mahasiswa mampu menjelaskan tentang expanding the business atau bagaimana melakukan perluasan atau memperluas suatu bisnis bagi perusahaan-perusahaan. Dan submateri yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama kita akan menjelaskan atau mendeskripsikan tentang tugas-tugas yang diperlukan untuk membuat keputusan dalam melakukan investasi bisnis. Yang kedua, menjelaskan bagaimana penganggaran modal dapat digunakan oleh perusahaan untuk menentukan apakah harus berinvestasi dalam suatu proyek. Yang berikutnya, yang ketiga adalah mendeskripsikan atau menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi atau memotivasi investasi di perusahaan atau melakukan akuisisi dengan perusahaan lain. Dan yang keempat adalah menjelaskan bagaimana perusahaan membuat suatu keputusan untuk berinvestasi dalam aset jangka pendek. Ini adalah subbagian atau submaterial yang akan kita pelajari bersama-sama. Kita masuk kepada yang pertama, di slide yang pertama tentang investasi, di mana di sini ada keputusan investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan, ya. Keputusan investasi perusahaan itu ditentukan yang pertama berdasarkan dari pendapatan perusahaan yang dihasilkan dari investasi dalam operasi bisnisnya. Artinya bahwa laba perusahaan itu diperoleh dari core bisnis atau operasi bisnisnya sehari-hari. Dan juga dia harus memperhatikan juga nilai perusahaan atau pengeluaran-pengeluaran expense resulting, artinya nilai pengeluaran perusahaan atau pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan itu juga eh, terjadi atas investasi perusahaan dalam operasi bisnisnya. Artinya, seluruh kegiatan bisnis itu atau operasional yang ada di dalam perusahaan itu tentunya memiliki biaya. Tentunya ada pembiayaan yang harus dilakukan selama proses produksi tersebut. Sehingga dari dua alasan ini, pendapatan dan pengeluaran ini eh, nantinya akan ada penerimaan atau firm earning dan juga menghasilkan firm value. Artinya inilah yang menjadi dasar perusahaan itu akan melakukan pengembangan atau tidak, atau akan melakukan investasi atau tidak. Selanjutnya, kita masuk ke dalam business investment decision, artinya keputusan dalam melakukan investasi bisnis yang akan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Untuk memutuskan apakah suatu proyek harus dilaksanakan, perusahaan perlu melakukan penganggaran modal yang merupakan perbandingan biaya dan juga benefit, ya, membandingkan antara manfaatnya dan juga biayanya. Dalam pengembangan bisnis itu, dengan kata lain, perlu diperhatikan ada modalnya, anggarannya, dan juga perlu membandingkan atau memperhatikan antara manfaat dan juga biaya yang akan dikeluarkan. Itu pertimbangan pertama. Yang kedua, biaya termasuk pembayaran awal untuk proyek dan biaya pemeliharaan berkala. Artinya dalam proses pengembangan bisnis itu tentunya diperlukan ada biaya awal dan juga biaya maintenance. Karena dalam pengembangan itu tentunya ada modal, ada perawatan yang nantinya akan membaku atau mensupport kegiatan itu berjalan. Itu adalah hal yang perlu diperhatikan bagi eh, pemangku kepentingan atau pemilik perusahaan atau pemrakarsa. Kenapa perusahaan itu akan mengambil keputusan melakukan investasi bisnis atau tidak. Yang berikutnya yang perlu diperhatikan adalah manfaatnya adalah pendapatan yang akan dihasilkan proyek itu. Artinya profit akhir yang akan dihasilkan dalam suatu proyek baru itu bagaimana? Apakah menjanjikan atau justru akan merugikan? Itu adalah hal-hal yang perlu dilakukan dalam melakukan decision
business investment atau pengambilan keputusan melakukan investasi. Berikutnya, kita akan mempelajari tentang anggaran modal dan pembelian. Nah, di sini anggaran apa saja dan pembelian apa saja yang harus dilakukan untuk melakukan pengembangan bisnis atau untuk melakukan expanding the business, yaitu pertama, yaitu memperhatikan eh, gedung-gedung, bangunan. Tentunya kalau kita mengembangkan sebuah bisnis itu kan perlu ada lahan, ada gedung untuk melakukan operasional atau dengan bahasa lain pabrik, dan juga ada mesin-mesin yang nanti akan menjadi sarana atau media atau prasarana dalam melakukan operasional dalam bisnis tersebut, dan juga peralatan-peralatan tentunya. Ini adalah hal penting yang perlu diperhatikan, yang perlu dianggarkan dan harus ada dan harus disiapkan. Nah, selanjutnya kita akan melihat klasifikasi belanja modal untuk memperluas bisnis yang sudah ada. Jadi pengembangan bisnis itu juga bisa bisa dilakukan setelah melihat kondisi perusahaan yang sudah ada akan dikembangkan. Nah, itu harus melihat atau diperhatikan klasifikasi belanja modalnya. Yang pertama, tentunya dalam hal pengembangan bisnis itu harus bisa mengembangkan bisnis baru. Tidak hanya membuka cabang, tidak hanya memperluas, tetapi menciptakan atau membangun core bisnis lainnya atau new business. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mendevelop the new business, mengembangkan bisnis baru. Yang ketiga adalah melakukan investasi dalam aset dan mengurangi biaya. Jadi pengembangan bisnis itu juga dilakukan semata-mata sebagai sebuah invest dan dengan mengurangi atau menekan biaya-biaya. Ini adalah klasifikasi dalam menentukan atau klasifikasi pembelanjaan modal untuk memperluas suatu bisnis. Nah, berikutnya kita akan melihat bahwa eh, dalam penganggaran modal itu apa saja yang harus dilakukan atau apa saja yang harus ada. Yang pertama yaitu mengusulkan adanya proyek baru. Yang berikutnya adalah memperkirakan arus kas. Jadi tidak hanya sekedar mengembangkan atau memperluas suatu bisnis, tapi harus diperhatikan proyek baru itu seperti apa, menjanjikan apa tidak. Yang berikutnya adalah melihat estimasi cash flow atau mengusulkan atau memperkirakan arus kas yang dibutuhkan. Pembiayaannya, arus kasnya seperti apa, itu harus sudah direncanakan dari awal. Yang ketiga adalah determine feasibility of project. Artinya menentukan kelayakan project seperti yang sudah kita pelajari bersama di beberapa pertemuan. Dalam bisnis itu harus dilakukan studi kelayakan. Kalau tidak layak, maka tidak bisa teruskan. Studi kelayakan itu bermacam-macam, seperti kita tahu harus memperhatikan dari aspek hukum, aspek lingkungan, aspek keuangan, aspek marketing, aspek CSR-nya, aspek legalitasnya, dan banyak lagi. Jadi kalau eh, tidak sesuai, tidak layak, maka tidak bisa diteruskan. Apalagi yang menyangkut tentang AMDAL, lingkungan hidup. Karena bisnis itu harus tetap menjaga ekosistem lingkungan hidup atau sumber daya yang ada tetap bisa eh, ada dan tetap bisa dipertahankan. Yang keempat adalah melakukan atau me- mengimplement visible project. Artinya memantau, mengimplementasi project yang layak. Jadi yang rencana yang sudah dilakukan kelayakan bisnis baru diimplementasikan. Jadi proyek atau pengembangan usaha itu benar-benar bersih, layak untuk diteruskan atau dikembangkan. Dan yang terakhir adalah memonitor implemented project atau project atau bisnis yang akan dikembangkan itu harus perlu dimonitor atau diawasi. Nah, seperti itu. Berikutnya kita masuk kepada paparan present value of money yang lebih dikenal dengan NPV. Nah, dalam present value of money (NPV), di sini dinyatakan bahwa uang itu memiliki nilai waktu. Ada nilai uang, ya. Yang berikutnya yang perlu dilakukan, yang perlu diperhatikan adalah pembayaran receive atau penerimaan. Pembayaran yang diterima di masa depan memiliki nilai yang lebih rendah. Pembayaran yang dibayarkan di masa depan memiliki nilai yang rendah dibandingkan yang
yang diterima hari ini. Nah, yang berikutnya adalah perlu diperhatikan bahwa pembayaran yang diterima di masa depan harus didiskontokan untuk menentukan nilai sekarang. Jadi, dalam hal NPV, di manajemen keuangan kita sudah bahas bahwa ada diperhatikan bahwa nilai uang itu memiliki nilai masa waktunya, dan pembayaran yang diterima di masa depan itu lebih kecil dari yang diterima hari ini. Dan juga bahwa pembayaran yang diterima di masa depan harus didiskontokan untuk menentukan nilai sekarang. Jadi tidak akan ada kerugian. Tetap memberikan profit, tidak merugikan, tetapi tetap menguntungkan bagi pengelola atau pengembang usaha. Berikutnya kita akan melihat tentang bagaimana contoh perhitungan NPV atau present value of money. Di sini ada contoh ya di mana ada present value-nya adalah 50 US dollar, di mana dibayarkan dalam 1 tahun. Dari pembayaran 5 itu akan diterima dalam 1 tahun dengan asumsi tingkat pengembalian itu 10%, kurang lebih adalah di sini, maka present value-nya yaitu 50.000 US dollar dibagi 1 plus 10 pangkat 1, artinya akan menghasilkan 45,455 US dollar. Artinya nilai nilai uang saat ini adalah 45. Ini 50 dolar dibayarkan sepanjang tahun, tapi nilai yang diterimakan adalah seperti ini. Nah, ini adalah present value yang setahun. Nah, berikutnya adalah contoh present value of money atau NPV, di mana perusahaan dapat melakukan investasi dalam proyek saat ini, yang dalam proyek ini akan menghasilkan arus kas sebesar 10.000 US dollar dari investasi dalam 1 tahun. Sehingga dari sini kita akan melihat tingkat pengembalian yang dibutuhkan adalah 12% dibagi adalah dari pengembalian 12%, yaitu sehingga 1 tahun berikutnya itu nilai uang atau NPV-nya itu menjadi hanya 8.922 US dollar. Nah, ini didapat dari mana? Karena kita melihat arus kas. Arus kas adalah 10.000 US dollar ini dibagi 1 ditambah 12 per 1. 12 ini adalah 1 tahun dari 12 bulan. Nah, maka karena satu tahun berikutnya di sini pangkatnya adalah di sini 1 tahun. Nah, maka hasilnya adalah ini. Present value-nya hari ini adalah 8.929. Nah, sehingga di sini juga kita akan melihat estimasi dari NPV itu sama dengan atau bisa dirumuskan sebagai present value dari 8.000 dibagi 1 plus 15 per 1 dan ditambah 12.000, 12 plus 15 pangkat 2, sehingga hasilnya adalah menjadi 6.957 US dollar ditambah 9,74 US dollar adalah 16.34. Sehingga NPV-nya sama dengan present value dikurangi initial outlay, di mana NPV-nya adalah present value dikurangi 1, NPV adalah 16, di sini 16,031 dikurangi 15. 15 sehingga NPV-nya adalah 1,31031, di mana NPV-nya bernilai positif dan NPV yang saat ini melebihi pengeluaran awal dan proyeknya dianggap layak. Artinya kalau NPV-nya melebihi pengeluaran awal dan proyeknya dianggap layak. Nah, ini adalah perhitungan-perhitungan yang perlu diperhatikan bagi perusahaan atau bisnis yang akan dikembangkan. Sudah harus diestimasi atau diperhitungkan dari sekarang. Berikutnya,
terkait dengan pengembangan bisnis itu ada 4 cara atau beberapa hal yang bisa dilakukan untuk melakukan pengembangan bisnis, yaitu salah satunya merger dan juga akuisisi. Ada 4 alasan kenapa merger itu dilakukan. Ya, yang pertama adalah tentunya harus bisa mendapatkan nilai positifnya, yaitu menyangkut pertumbuhan yang segera, artinya pertumbuhan yang memang cepat ya. Yang berikutnya adalah melihat dari skala ekonomisnya. Ya, alasan merger itu juga melihat dari manfaat pajak, eh, manfaat pajak dan juga mencari keahlian manajerial. Jadi, sekali lagi ditekankan alasan perusahaan atau memperluas bisnis itu ada cara salah satunya melakukan merger, pertama untuk menciptakan atau menghasilkan pertumbuhan yang cepat karena melakukan penggabungan dengan beberapa perusahaan dengan juga memperhatikan skala ekonomi dan juga mencari atau menemukan keahlian-keahlian manajerial karena ada penggabungan itu semakin manajerialnya semakin kuat dan tentunya ini ada terkait dengan pajaknya juga. Nah, di berikut ini pada slide ini adalah tabel yang menyatakan bagaimana akuisisi dapat menghasilkan skala ekonomi. Nah, ini terlihat pada tampilan ini ya, di mana ada perusahaan A dan B melakukan akuisisi, melakukan kombinasi A B digabung, di mana ada peningkatan atau immediately growth di sini peningkatan menjadi 900 unit produk dan maka biaya per unitnya juga mengalami peningkatan. Terus biaya-biaya variabel cost-nya itu juga karena penggabungan maka menjadi meningkat juga dengan fix. Nah, ini di sini terlihat bahwa ada fixed cost yang menjadi hemat karena melakukan atau menggunakan satu pembiayaan yang sama. Sementara di sini untuk total cost-nya karena ada penggabungan dua, maka di totalnya menjadi 15 juta. Nah, sehingga rata-rata biaya per unitnya itu di sini totalnya setelah melakukan akuisisi adalah lebih hemat ya, karena di sini menjadi totalnya 16,67%. Nah, sementara di sini terlihat bahwa satu perusahaan itu menghabiskan rata-rata biaya 22 US dollar atau satunya adalah 25 unit. Sementara begitu digabung akan ada penghematan biaya di sini menjadi 16,67 US dollar. Jadi itu adalah manfaatnya melakukan akuisisi. Nah, kembali kepada merger. Merger itu adalah penggabungan beberapa perusahaan yang tadi disampaikan untuk meningkatkan pertumbuhan, skala ekonomi, ada keuntungan pajak, dan juga mencari manajerial eh, pengalaman teknik yang bagus atau bagaimana mengelola manajemen yang bagus, maka melakukan merger. Contoh merger yang setipe itu bisa dilakukan dengan cara merger secara vertikal, di mana terjadi merger antara dua perusahaan yang memiliki eh, yaitu melakukan kombinasi sebuah perusahaan dari perusahaan-perusahaan dengan pemasok atau pelanggan potensial, artinya setipe juga. Jadi kalau sepeda, di sini ada perusahaan sepeda dan juga perusahaan yang berhubungan dengan roda atau well company ini ada sangkut pautnya. Kenapa? Karena uh, well company ini adalah pemasok untuk bicycle company. Jadi dalam merakit sepeda diperlukan roda atau ban seperti ini sehingga mereka melakukan merger satu untuk efisiensi, yang kedua untuk bisa melakukan kolaborasi antara supplier dan customer. Nah, merger yang kedua yang dianggap menguntungkan adalah merger secara horizontal, di mana terjadi kombinasi antara dua perusahaan yang setipe sama-sama di dalam eh, sepeda atau dalam misalnya satu tipe. Di sini dicontohkan sepeda dengan skuter. Dua-duanya adalah alat transportasi. Kalau misalnya sekarang ini, misalnya Gojek dengan
misal motor dengan Scoopy atau mobil dengan apa namanya mobil sedan dengan mobil BMW. Nah, itu adalah tipe-tipe. Artinya mereka akan menguntungkan mendapat keuntungan yang besar apabila dilakukan merger atau dilakukan penggabungan atau kombinasi. Dan yang terakhir ini adalah merger dengan sistem konglomerate atau melakukan kombinasi atau penggabungan dua perusahaan tetapi tidak relate atau tidak sama. Nah, apa yang dilakukan? Tentunya ini salah satunya adalah citra atau brand. Artinya contohnya yang di sini adalah airline, maskapai penerbangan dan sepeda jauh sekali, tidak setipe, tidak sama. Tetapi apa yang diuntungkan dari merger ini? Tentunya ini sangat menguntungkan dari sisi apa namanya airlines juga, penerbangan juga, dan juga sepeda. Dianggap penting, dianggap menguntungkan. Kenapa? Artinya, brand yang sudah dibangun oleh airlines itu akan berdampak positif pada bicycle company karena brands-nya akan dijadikan satu dengan satu payung atau dengan satu brand atau merek satu perusahaan. Nanti di situ menjadi eh, milik atau nama besarnya atau lebih menguntungkan dari pihak airline seperti itu. Jadi pihak airlines membeli perusahaan sepeda kalau dipikir-pikir tidak relevan, tidak relate. Tapi apa yang diuntungkan tentunya ini akan mungkin akan dibuat desain baru dengan harga yang tinggi karena sudah berdampak atau memiliki pengaruh dari brand dari airline tersebut. Nah, itulah cara-cara yang bisa dilakukan bagaimana sebuah perusahaan itu berkembang atau mengembangkan bisnisnya melalui kegiatan merger. Nah, di sini kita akan melihat sekarang adalah leverage buyout atau upaya yang dilakukan agar eh, ada upaya manajemen dan sekelompok investor untuk membeli organisasi melalui dana pinjaman. Artinya ada investor atau mengembangkan bisnis melalui pinjaman, ya, jadi melalui dana dari investor. Dan ini dilakukan untuk bisa membeli organisasi dan juga hal ini juga memberikan atau dapat dapat mengakibatkan karyawan bisa tetap bertahan. Nah, ini dilakukan supaya eh, karyawannya tidak kehilangan pekerjaan. Ini adalah cara-cara yang dilakukan untuk mengembangkan bisnis tersebut. Nah, yang terakhir, leverage buyout ini bertujuan adalah para manajer akan merasa kinerja perusahaan akan lebih baik jika mereka memiliki perusahaan tersebut. Karena digabung, karena eh, didanai atau diinvestori, maka para manajer itu merasa nyaman bahwa perusahaannya masih bisa bertahan dan bisa menjadi lebih baik lagi setelah mendapat suntikan, setelah mendapat pinjaman dana dari investor. Nah, di sini ada beberapa contoh leverage buyout, keuntungan-keuntungannya, dan juga kerugian yang dilakukan pengembangan usaha melalui dana investor. Keuntungannya, yang pertama bahwa kepemilikan terbatas pada sekelompok orang kecil. Karena memang perusahaan atau pengembangan bisnis itu yang melalui investor itu harus ada kemampuan membayar, karena itu pinjaman dana, harus ada kemampuan. Nah, dari kemampuan bayar itu kan harus diperhatikan profitnya harus stabil. Nah, ini keuntungan tetapi hanya bisa dilakukan oleh kelompok tertentu saja, tentunya yang memiliki profit besar atau memang perusahaannya atau bisnisnya yang sebelumnya sudah sehat dan memiliki profit yang bagus. Nah, yang berikutnya adalah memungkinkan atau berpotensi untuk pengembalian yang lebih tinggi kepada pemilik. Yang pertama itu. Tetapi di sisi kerugiannya yaitu eh, tentunya adalah bagaimana eh, kegiatan bisnis yang dilakukan dengan pendanaan atau pinjaman ini tentunya akan memicu atau akan menempatkan atau terjadi ketegangan pada uang tunai. Artinya bahwa eh, akan sulit ya, akan sulit untuk bisa mendapatkan uang tunai karena tunai uangnya itu dananya itu hanya diputar untuk kegiatan produksi, untuk kegiatan apa namanya pengembangan,
dan investasi, tapi tidak bisa dinikmati atau dilakukan untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, dan karena tingkat leverage-nya yang tinggi, keuangan yang tinggi itu yang akan mendapatkan atau seringkali banyak berisiko. Jadi karena pinjaman atau dananya dari investor tinggi sehingga beban bagi perusahaan itu juga cukup tinggi dan tentunya akan berisiko. Salah satunya dalam hal pengembalian atau dalam hal pemanfaatan uang tersebut. Nah, ini adalah contoh-contoh pengembangan usaha bisnis itu tadi ada beberapa cara melalui merger, melalui modal sendiri, melalui eh, keputusan dari perusahaan, dari profit dan juga biaya-biaya yang dikeluarkan. Dan yang ini adalah melalui leverage buyout atau pengembangan melalui pemodalan berdasarkan investor atau pinjaman dana. Nah, berikutnya kita akan melihat akan eh, mempelajari tentang alasan diversitasi. Tiga alasan diversitasi. Yang pertama, tentunya diversifikasi itu adalah merupakan penjualan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi penjualan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Yang dimaksud apa? Ini adalah yaitu hilangnya operasi non inti. Artinya kegiatan operasional itu tidak lagi terjadi karena memang bisnisnya sudah dilakukan atau dijual ke pihak eh, pemilik modal. Jadi bisa jadi kemungkinannya bisnis utamanya akan hilang atau diganti dengan bisnis yang baru. Yang berikutnya, tapi keuntungannya juga walaupun kehilangan bisnis utamanya tetapi tetap mendapatkan dana. Nah, dan juga alasan ada alasan ketiga eh, melakukan disinvestasi atau penjualan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan yaitu agar nilai breakout-nya lebih tinggi. Nah, ini alasan-alasan yang dilakukan kenapa banyak perusahaan yang ingin mengembangkan tapi siap menjual bisnisnya kepada perusahaan. Nah, yang terakhir adalah tentang segmen atau manajemen modal kerja di manajemen atau bagaimana siklus atau manajemen modal kerja untuk diketahui yang akan dihadapi oleh pelaku bisnis dalam proses pengembangan bisnis. Yang pertama harus paham juga dalam pengembangan bisnis itu pemilik modal atau owner atau pemakasa itu mengetahui tentang manajemen likuiditas. Ya, harus paham juga bila terjadi sesuatu resiko-resikonya dan juga manajemen likuiditasnya harus sudah dikuasai. Yang berikutnya adalah bahwa perusahaan ya karena ini menyangkut modal, menyangkut dana dan sebagainya, maka perlu diperhatikan juga manajemen piutang dagang. Biasanya kalau bisnis itu pengembangan itu sekali lagi pada umumnya itu adalah modal yang dimiliki untuk pengembangan itu melalui yang tadi investor, pinjaman dan atau kegiatan modal-modal lainnya. Maka harus ada kemampuan manajemen piutang dagang. Nah, karena piutang ini juga penting, ini juga sebagai pemasukan yang nantinya juga akan digunakan untuk proses operasional dan juga pembiayaan lainnya atau pengembalian kepada investor. Nah, yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah manajemen persediaan. Itu sangat penting karena dalam bisnis itu tentunya kita tidak lepas tetap harus membutuhkan inventory atau persediaan karena memang produksi itu adalah ada material, ada produk, ada bahan baku yang harus diproses untuk menjadi sebuah produk, untuk menjadi sebuah value dari sebuah bisnis tersebut. Oke, demikianlah materi kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa menuliskan atau menyampaikan ke WA Group atau ke e-kampus. Dan selanjutnya, seperti biasa, untuk pengayaan dan pendalaman materi kita pada hari ini, kita masuk kepada diskusi question pada buku textbook halaman 44. Bisa diperhatikan di sana kita ada beberapa 10 pertanyaan diskusi yang terkait dengan paparan yang sudah dijelaskan tadi. Seperti biasa,
Diskusi ini dilakukan oleh kelompok dan juga harus ditulis atau dikerjakan dalam bentuk PDF dan disubmit kembali ke e-kampus. Jika tidak ada pertanyaan dan sudah jelas, maka pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Selamat bekerja, selamat berdiskusi. Semoga materi ini memberikan manfaat dan memberikan wawasan yang baru buat kita semuanya. Terima kasih semuanya. Kita bertemu di pertemuan yang berikutnya. See you.